pembelajaran hari ini kita awali dengan bernyanyi dan berdoa dulu ya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 2. Sebelumnya yang memimpin doa siapa ya? Oke, Marco. Siap ya, Marco? Oke. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Kita nyanyikan sama-sama dua-dua ya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Silakan dok pembuka. Nih, ya ibu akan absen dulu terlebih dahulu ya. Arwen, Marco, Natania, Vanessa, Yuri. Ya. Siapa kira-kira yang sudah pernah menolong orang lain? Oke, ibu tanya nih. Kira-kira si Marco, pertolongan apa yang kamu berikan kepada orang lain yang membutuhkan? Membantu orang terjatuh dari sepeda. Oke. Yang lain? Siapa lagi? Yang lain nggak pernah membantu, menolong. Oke, Yuri. Membantu orang membawakan barang bawaan. Oke, good job. Tania? Meminjamkan pulpen kepada teman yang tidak membawa pulpen. Oke, good job. Vanessa? Membantu orang yang ingin menyeberang. Good job. Arwen? Iya, membantu teman yang tidak mengerti pembelajaran. Iya, semua itu adalah perbuatan yang sangat baik. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah kalian melakukan tindakan menolong? Senang, apalagi? Bahagia. Oke. Ya, senang dan bahagia itu pasti ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menceritakan kembali kisah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan menolong yang dilakukan oleh tokoh-tokoh orang Samaria. Terus yang ketiga itu menjelaskan makna menolong. Makna tahu arti dari menolong. Yang keempat menyebutkan contoh-contoh tindakan. Kalian dapat menyebutkan contoh tindakan menolong. Yang terakhir kalian dapat mempraktikkan. Mempraktikkan tahu ya? Ya, kalian dapat mempraktikkan sikap suka menolong kepada sesama. Ya, kita akan lanjut. Nah, coba dilihat. Ini gambar apa kira-kira? Ya, anak laki-laki yang membantu seorang anak perempuan yang terjatuh dari sepeda. Nah, kira-kira bagaimana perasaan si laki-laki ini ketika dia menolong menurut kalian? Senang, oke, bisa lah. Terus bagaimana perasaan si perempuan? Berterima kasih, good job. Iya. Nah, dari gambar tersebut maka kita bisa jelaskan arti menolong. Kata tolong menolong berasal dari kata dasar tolong, yang berarti
meringankan beban. Beban siapa? Siapa saja ya yang kita tolong. Oke. Jadi kata tolong menolong itu adalah saling menolong dan saling membantu. Oke, tujuannya apa? Tujuannya untuk meringankan beban orang lain atau beban seseorang yang sedang kita tolong. Ya, kita akan menyaksikan video. Bentar ya. Tolong diperhatikan dan disimak ya videonya. Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga membunuhnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaritan yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya berbelas kasihan. Ia pergi kepadanya, dan lalu membawa ke tempat. Sesudah ia menyelami hatinya. Ya. Kita sudah menyaksikan videonya. Sekarang kita akan lanjutkan. Ibu mau tanya dulu sama kalian. Nah, dari video tadi kira-kira siapa saja tokoh yang ada di cerita itu? Satu imam, Lewi, orang Samaria. Terus penyamun nggak ditunjukin ya. Nah, di situ adalah korban. Ada korbannya? Iya. Nah, dari 3 orang yang lewat itu, kira-kira siapakah sesama manusia itu yang melakukan tindakan sebagai sesama manusia? Orang Samaria. Kenapa? Orang imam itu gimana emangnya? Melewati, tidak peduli. Orang Lewi sama, melewatinya juga dan tidak peduli. Tetapi orang Samaria apa yang dilakukan? Membantunya dan mengobati lukanya. Iya, itu adalah tindakan yang dilakukan oleh orang Samaria. Jadi kita juga diajarkan bagaimana. Apa yang diharapkan dari cerita itu kita lakukan. Saling tolong menolong kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Jangan dibeda-bedakan, tidak boleh. Nah, Yesus mengajarkan bahwa menolong semua orang berarti menolong mereka yang berbeda suku, budaya, agama, bahkan mereka yang berdominasi gereja dengan kalian yang berbeda ya. Oke, itu wajib kita lakukan. Nah, ini adalah manfaat menolong. Manfaat menolong yang akan kita terima ketika kita melakukan perbuatan menolong itu. Yang pertama manfaatnya perasaan gembira karena telah
meringankan beban orang lain. Terus yang kedua, memiliki banyak teman. Nah, kalau kita menolong tambah teman dong. Ya. Tapi kalau kita berantem tambah atau kurang? Berkurang. Good. Yang terakhir yaitu menyenangkan hati Tuhan. Iya. Oke. Nah, Ibu akan bagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Ibu akan bagi kelompok. Kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Sanesa, Marco, dan Awe satu kelompok. Nadia dan Dwi kelompok ya. Jadi nanti kelompok 1 dan kelompok 2. Bisa? Bisa tidak? Oke. Nah, kalian berdiskusi mengenai cerita orang Samaria yang baik hati, tetapi kalian tuliskan secara singkat saja dengan bahasa kalian sendiri. Tahu bahasa sendiri ya? Oke. Nah, boleh kalian berdiskusi sekarang. Ayo bergeser nak, geser ke dekat temannya. Bergeser Yuri boleh, atau kamu ke sana boleh. Nah, pindah. Ibu kasih waktu cuma 5 menit ya. 5 menit untuk mengerjakan. Silakan diskusikan. Nanti kalau sudah siap-siap akan ada presentasi.
Oke, sudah? Kelompok dua, ayo. Ayo, kelompok satu ya. Siap kelompok satu? Silakan maju ke depan untuk presentasi. Sebelah sana. Ya, silakan. Shalom. Shalom. Hasil kerja kelompok kami yaitu menciptakan kembali dengan sifat isi perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati dengan bernasar kami sendiri. Pada suatu hari ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh di dekat para penjahat. Penjahat itu menampung orang itu habis-habisan dan memukulinya hingga setengah mati. Para penjahat itu meninggalkannya terkapar di jalan sendirian. Saat itu ada seorang imam yang lewat. Nah, imam itu melihat orang yang terkapar itu, namun imam itu melewatkan orang itu. Lalu datanglah juga seorang Lewi yang juga melihat orang itu, namun Lewi itu juga melewatkannya. Setelah itu ada seorang Samaria yang melihat orang Samaria itu melihat orang itu. Berangkatlah setelah itu orang Samaria itu mengobati orang yang terluka. Orang Samaria itu mendapatinya lalu membawa kepada sepeda itu dan mengantarnya pada ruangannya, lalu membawanya ke penginapan, lalu merawatnya. Keesokan harinya orang Samaria itu mengeluarkan buah besar dan memberikannya kepada penduduk penginapan. Katanya, mawakah dia dari memberi penginapan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih, tepuk tangan dong. Good job untuk kelompok satu. Ya, silakan kelompok dua sudah siap? Ayo, silakan maju. Shalom. Dan tergeraklah hatinya untuk menolong dan mengobati dengan minyak dan anggur. Lalu orang Samaria itu membawanya ke tempat penginapan dan menaikkannya ke atas keledai tunggangannya untuk merawat orang Yahudi itu. Ia memberikan 2 dinar ke pemilik penginapan. Setelah itu orang Samaria berkata kepada pemilik penginapan, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan akan dikubati."
Shalom. Ya, terima kasih teman-teman dua. Good job. Iya. Terima kasih kalian sudah mencoba menjelaskan atau menceritakan kembali tentang cerita orang Samaria yang murah hati dengan bahasa sendiri. Luar biasa, sangat bagus. Ya. Nah, dari cerita itu kira-kira apa yang bisa kita contoh atau yang bisa jadi teladan dari kita? Oke, kita harus menolong orang tanpa membeda-bedakan. Good, pinter. Yang lain, ada lagi? Ya, membantu orang walaupun kita tidak kenal. Good. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Dan yang terakhir adalah membantu orang itu tidak mengharapkan imbalan. Jadi imbalan itu tidak kita harapkan. Mau siapapun yang kita tolong, jangan mengharapkan imbalan. Oke, kira-kira ini mau tanya nih. Contoh tindakan menolong yang kalian lakukan di sekolah apa saja sih? Satu. Membantu guru membawa barang bawaan. Oke, good. Yang lain? Meminjamkan teman alat tulis. Good. Yang lain? Kamu kasih jawaban gitu. Membantu teman mengajari. Oke. Membantu teman mengajari. Oke, good. Yang lain? Berbagi makanan. Good. Yang lain? Ayo, Yuri. Apa? Apa lagi? Yang sering kalian lakukan di sekolah? Ayo. Hah? Apa, Yuri? Iya, bermain bersama teman tanpa membeda-bedakan. Enggak harus pilih-pilih ya. Oke, iya. Pintar sekali. Nah, yang menjadi tugas kalian, kalian akan mengamati atau kalian bisa melakukan di rumah tindakan menolong di sekitar lingkungan. Itu yang harus dikerjakan ya. Nanti minggu depan Ibu akan tanya satu-satu siapa yang sudah melakukan atau berapa tindakan menolong yang kamu lakukan di rumah. Kalau kamu bilang, Bu, aku 5 ya. Apa aja yang 5 yang kamu lakukan menolong di sekitar rumah? Contoh 1, membantu mama. Bawa belanjaan dari pasar. Oke, good. Nah, itu contoh 1. Yang kedua, membantu adik. Bisa saja. Nah, bisa ya? Minggu depan Ibu akan tanyakan kepada kalian. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akan bernyanyi dan berdoa. Siapa yang mimpin doa penutup? Oke, siap-siap Arwen. Yuk, kita akan lanjut. Kita akan bernyanyi dulu ya.